varian di sini, ada vanilla, ada coklat, sama vanilla. Dan semua varian yang asli konnya ya itu harganya 5.000 aja. Jadi benar-benar jajanan bocil. Tapi kalau kalian sendiri di tengah eranya banyak yang buka juga kedai es krim yang serupa kayak gini, mungkin apa sih yang membedakan dari Kak Inara mungkin untuk yang Satu, ini kita produk lokal UMKM, dari UMKM lokal, bukan dari luar. Terus juga yang kedua tadi yang aku jelasin halal, terus perizinan halalnya. Terus dan nggak mahal gitu, ya, harga start dari 5.000 tadi. Jadi memang aku pasarnya itu untuk anak-anak sih, jajanan sekolah kayak gitu. Kan anak-anak sekolah mereka punya kapasitas jajannya kan ya gitu ya kan, paling 20.000, paling banter 50.000, kecuali anak sultan ya itu beda cerita ya. Misalnya anak-anak sekolah SD pada umumnya gitu kan ya, mereka jajan di sini tempatnya nyaman, makanannya bersih, higienis, itu sih yang aku jaga. Itu yang aku utamain sih, karena kan apa ya, aku concern lah sama jajanan SD zaman sekarang. Jadi gimana caranya kan bosan nih jajanin semua makan yang bersih dan Untuk target pasarnya itu Kak? Kak Inara mungkin ini bisa dibilang puncak karir kakak di tahun 2023 juga nggak sih Kak? Mungkin belum sih, belum puncak banget, insya Allah ya pasti ya, insya Allah ada lagi Rencana ke depan mungkin ada apa lagi? ya nggak tahu ya, Allah yang lebih tahu mau ngasih apa buat aku. mungkin bisa dibilang di tahun 2023 ini tahun dirimu bersinar Kak. Mungkin menanggapinya seperti apa sih Kak? Karena dirimu mulai merintis usaha, bisnis baru di balik masalah kamu yang lagi kamu hadapi seperti itu Kak. Ya apa ya, aku sih percaya sebagai muslim harus berusaha diri, harus ikhlas gitu sama semua pada Allah. Jadi istilahnya kita dikasih ujian, kita soal ujian tapi dikasih kisi-kisinya juga nih sama Allah, jadi ngejalannya itu lebih mudah, lebih ringan gitu. Tadi target bisnis ini sampai berapa Pak? Targetnya berapa kalau Ya insya Allah ya sebanyak-banyaknya lah. nggak ada batas maksimal sih. apa yang buat dirimu tertarik terjun ke dunia F&B? Ya tadi seperti yang udah ada, sebenarnya memang doyan nyemil, doyan jajan kuliner, dan dari dulu memang suka gitu sama kalau dulu maaf aku bilangnya tentang bego. Kenapa sih kok dibilang tentang bego? Soalnya pakai mie. jadi bikin jadi melongo gitu, enak karena enak gitu, karena beneran bikin bego ya, walau-walau kalau itu ya berdasarkan penelitiannya nggak ngerti gimana. Pokoknya karena saking enaknya jadi orang tuh jadi kayak loon gitu, jadi kayak bengong gitu. Salah satu usaha ini juga bisa disebut cara kamu berinvestasi juga. Iya betul, jadi semua penghasilan yang udah aku dapetin dari beberapa bulan kebelakang ya supaya nggak sia-sia gitu ya. Jadi ya bangun bisnis supaya bisa tahan lebih lama untuk anak-anak. Mungkin ini menjadi suatu usaha kamu menampik dari omongan di luar sana, nggak sih kayak yang bilangnya katanya kamu terlalu matre karena mengharapkan royalti gitu. Ya semua hidup pasti butuh materi. Aku yakin nggak ada orang yang nggak materi, nggak butuh materi, karena sekarang bukan mahal gitu, buang air kecil di toilet umum aja bayar gitu. Terus anak-anakku juga ada 3 yang mana biaya sekolah, kurikulumnya kan juga, jadi aku harus memperjuangkan itu. Dan mereka sekolah itu kan makan waktunya bukan 1-2 tahun ya, tapi kan sampai mereka usia 21 tahun, yang mana ya biayanya pasti besar. Dan aku juga mau memberikan yang terbaik buat mereka, selama ada kemampuan untuk kesana. Jadi kenapa sih aku ketemu
masih mau menjalani usaha ya karena memang kebutuhan tadi bukan buat aku, bukan anak yang aku jalanin ini ya buat aku pribadi. Karena aku emang gak mengharapkan buat aku pribadi yang sudah sana. Ya apa yang aku jalani sekarang ya ini untuk nambahin buat anak, tentunya buat diri aku pribadi juga. Berarti memang perjuangannya begitu besar untuk anak-anak selain membuka usaha juga kemarin kan sempat terjadi karena royalti diam-diam malah dialihkan ke label lain ya. Iya. Gimana tuh Kak? Apa nih mengalami kayak tapi aku nggak tahu kejadian karena yang sangat saya kan yang kalau mengenai hal-hal yang lebih detail mungkin bisa semuanya tapi ya ini yang memang akan ini Berarti dia bisa dikatakan nggak fair ya, apapun itu kan tetap tidak ada komunikasi dan tidak ada transparansi. ya sebagai istri sahnya saat itu ya aku ya sedih. Karena ini kan juga untuk anakmu ya, bukan hanya semata-mata untuk diri kita aja gitu kan. Jelas. Ya kan kita sebagai istri kan ya bukan hanya istri ya tapi kan juga partner ya dalam berapa kita juga dibebankan tugas untuk mengatur keluarga. Jadi sangat disayangkan kalau kita sendiri juga nggak mengetahui dengan benar dan dengan terbuka gitu apa sih sebenarnya ini penghasilannya dari mana aja. Tapi sudah coba setelah mengetahui sudah coba komunikasi dengan baik untuk mempertanyakan hal tersebut. Terakhir aku coba untuk komunikasi karena aku harus komunikasi lewat lawyer atau manajemen. Apa yang didapat informasi dari ketika Aku coba mengontak memang sebetulnya ada komunikasi langsung dari bapaknya kalau dari tiga empat karena yang masalah yang terlibat dalam masalah secara langsung ini kan antara itu dalam arti memang komunikasi sebenarnya masih baik-baik saja. baik-baik aja cuman ya belum bisa selalu apa ya Itu yang kemarin membuat menjadi buat laporan. iya ya gimana aku nggak bisa punya ruang diskusi yang lebih luas. Itu mama kalau ini pengalihan. Kuasa hukum kan yang lebih paham ya untuk mengecek segala sesuatu yang berkaitan. Jadi ya menurut mereka seperti itu ya gimana? Kita kan aja kan hukum. Iya ikutin aja lah kalau gitu. Karena kan apa ya itu sebagai penindak lanjutan dari pengajuan banding ya. Kalau dulu kan aku nggak buat masalah karena kan aku mikir ya sudahlah kita juga masih berumah tangga masih dalam satu payung yang sama gitu istilahnya sudahlah maksudnya selesai kalau aku juga sebagai istri juga nggak ingin kemana aku juga nggak kemana-mana di rumah aja gitu sama anak-anaknya yang penting anak-anak bisa sekolah udah itu aja cukup setelah kejadian seperti ini kan semuanya harus jelas karena kan apa ya di mana hukum itu kan nggak boleh ada yang ragu-ragu ya kita harus jelas dan kemudian semuanya harus adil. Mungkin terkait dari salah satu lagu yang dimiliki dari Bang Figun, katanya dari pihak sana, dari pihak ibunya, mereka bilang katanya salah satu lagunya ada yang terlibat, mereka terlibat untuk pembuatan lagu Kak Figun juga Kak. Mungkin seperti apa sih? Tapi yang jelas kalau berdasarkan hukum mata gunung ini bukan hukum Malaysia mata gunung ini ya yang berhak itu ya kan istri mata ini waris kan juga bisa ada aturannya nggak bisa serta-merta tiba-tiba ada tantenya ada omnya ada ini semua masuk dalam satu kartu keluarga bagian kan nggak begitu ya ada peraturan siapa yang lebih diutamakan dalam waris. Nah
buka berapa teman update sekarang sampai ini. Insya Allah tanggal 3 di sini nanti sedang pendaftaran. BAB. jadi masih dipertemukan dulu Oh, mediasi. mediasinya. Jadi mudah-mudahan melalui sidang mediasi ini kita dari tiga pihak ini dari aku dari tiga pihak pun menjadi bisa secara damai kita komunikasikan jadi nggak sampai berlanjut dan berlarut-larut di meja media. Kalau ada kamu sendiri yang kamu apa? Kalau dari aku sih ya seperti awal aku pengen semuanya transparan apa pilihannya supaya jelas juga hak untuk anak apa yang seharusnya. Mbak, sebentar lagi kan pergantian tahun 2024. Kamu maknanya 2023 ini seperti apa? Dan Up and down-nya. harapan nanti di 2024 itu apa? Luar biasa ya kayak roller coaster turun naik ya mudah-mudahan sih Allah selalu jagain aku sampai turun tapi lebih berat lebih jatuh bunyi jadi ya disyukurin aja atas semua pertolongan yang Allah berikan. Ujian memang diberikan sama Allah tapi ya selama kita ikhlas kita pasrah pasti Allah kasih juga pertolongan dari arah yang nggak diduga. Insya Allah juga kasih kisi-kisinya nih buat soal ujian yang dikasih ke kita. Ya, ini meski anak-anak kita balik lagi meski anak-anak terlalu paham terhadap usaha ini, apakah kakak juga selalu melibatkan kayak minta masukan mama mau ini kira-kira gimana? Kalau anak-anak pertama sekarang aku lebih memperhatikan dia kesukaannya apa nih skillnya kan sama ini kita hampir sama nih taste-nya nih ya kan ya sudah anak aku juga suka kentang goreng suka nugget suka es krim juga ini jadi biar anak juga bisa ikut nikmati. Secara nggak langsung usaha ini juga ada inspirasi dari cemilan yang disukai oleh anak-anak. Kondisinya saat ini seperti apa kak? Coba selalu. Setelah alhamdulillah sehat sekarang lagi libur sih. Ada rencana liburan keluar liburan mungkin anak-anak. Kalau liburan ya, tapi kalau kerja sih udah pasti kejar setoran. Gimana ya, walaupun kita nggak buru-buru, tapi kalau misalkan harta yang sudah diikhlaskan sebelumnya buat kita tiba-tiba digugat jadi harta gunung ini itu gimana ya tinggal di dalam rumah yang menjadi dulu itu gimana gitu ya pastinya aku pengen punya tempat yang bisa memberikan kedamaian di hati kamu dan kakak. Berarti tahun ini belum ada kepikiran untuk berlibur kemana sih tuh anak atau lebih milih kerja dulu nih? Kalau emang ada pekerjaan yang bisa sambil liburan nggak apa-apa, oke banget. Itu apa enggak? Tapi yang jelas aku pasti lebih ngutamain kerjaan. Berarti dalam arti secara langsung kakak juga sambil menyiapkan berarti gubuk baru lah. Di Iya. samping hiruk pikuknya karena gunung ini masih ada Tidak mau. rencana mau di daerah mana kan? Konsep rumahnya sendiri nanti seperti apa? Yang penting anak-anak bisa kan main, belajar di situ, nggak sumpah, nyaman, jadi ibadah juga tenang, nggak mikirin apa. Iya, jadi itu aja sih yang paling penting. Anak sendiri kak udah ada keinginan nggak sih dalam arti gini menanyakan sesuatu yang Coba iya itu. kayak menanyakan perihal dengan itunya yang sebelumnya gitu bapak nanya bapak atau gimana gitu
Oh, enggak sih, enggak. Karena memang alhamdulillah beberapa hari kebelakang ini jadinya lebih intensif. Berarti masih sering juga ya dalam arti tidak ada waktu tertentu aja gitu untuk dilarang-larang Iya, gitu. alhamdulillah. Ya mudah-mudahan seterusnya juga seperti itu. Bukan panas, single baru. Kan yang lucu juga selain ada nih si Ono juga punya pacar berondong, gimana nih kak tanggapannya nih kak? Kakak, aku belum punya loh, jangan Bukan si itu mantan mertua, mantan mertua, bukan kakak. makin ini aja Gimana? nggak tahu ya kalau itu. Aku nggak mau mencampuri hubungan orang. habis jalan-jalan juga ke Thailand. Nggak tahu sih kalau yang ngikutin update-nya karena Benar. ya sempet nonton gitu. Tapi dalam pribadi kamu sendiri setuju nggak sih dengan hubungan mereka? Apa ya, aku nggak tahu sih, aku nggak berusaha untuk cari tahu atau apalagi mencampuri ya masalah dalam ini orang keluarga orang, karena kan sudah bukan menjadi keluarga aku lagi, walaupun masih menjadi keluarga dari anak-anak, tapi ya ada baiknya kita saling menjaga. Kainara ini kan ayahnya anak-anak dikabarkan kan memiliki pasangan baru kabarnya. Kalau Kainara sendiri mungkin ketika nanti dapat pasangan baru akankah langsung dikenalkan dengan anak atau dipikir-pikir dulu sih kak? Mungkin Itu belum kepikiran sampai ke sana sih gitu, karena masih fokusnya cari uang buat bisa beli rumah, kantor gitu. Ya kalau memang ada pasangan baru, gimana ya, karena anak juga kayaknya butuh waktu gitu. Karena kan mereka masih sangat muda ya, bisa mencerna semua hal tersebut. tapi ketika kemarin dengar ayahnya anak-anak sempat dekat dengan beberapa wanita, mungkin Starla kan sebagai anak yang paling sulung sempat nanyakan ya sih kak, supaya kan mungkin bisa dibilang kan jejak digital kan pasti ada ya kayak, mungkin sempat menanyakan juga nggak sih? Enggak sih, karena anak-anak aku steril semua dari gadget. Jadi gadget itu sudah masih masuk sih dalam aplikasi. Jadi mereka nggak bisa buka Google atau streaming juga sembarangan gitu tanpa sepengawasan. Sangat menjaga banget anak ya kayak.